Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga saat menyimak video ini kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Semoga tidak ada yang sedang bersedih ya. Semuanya happy, tenang, damai, sentosa. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas satu tema yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Temanya adalah apa yang harus dilakukan ketika kalian merasa tidak berguna, bersedih, dan ingin menyerah. Teman-teman, tahukah kalian sebenarnya apa sih penyebab sehingga kita merasa tidak berguna, bersedih, dan ingin menyerah? Sebab yang pertama adalah karena kita jauh dari Allah dan enggan beribadah. Teman-teman, tahukah kalian bahwa ketika kita dekat dengan Allah, hati kita akan menjadi tenang, optimis, semangat, dan selalu saja ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita sedang jauh dari Allah, juga kita enggan beribadah, maka hidup ini akan terasa sempit. Kita merasa tidak berguna untuk siapapun, bahkan tidak berguna bagi diri sendiri. Kita juga akan mudah dihinggapi oleh rasa kesedihan yang panjang, dan akhirnya kita berpikir untuk menyerah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Fadkuruni adkurkum." Ingatlah kalian kepada aku, kata Allah, maka Allah akan mengingat kita. Jadi teman-teman, apabila saat ini kita sedang merasa useless atau tidak berguna, juga merasa sedih dan ingin menyerah, coba evaluasi lagi dan pastikan apakah kita dekat atau jauh dengan Allah, dan apakah kita rajin atau enggan beribadah. Mau sholat rasanya berat banget, nanti deh, sebentar lagi. Baru azan kok, nanti deh, mau makan dulu, nanti deh, oh iya, belum ini, belum itu. Akhirnya kelewat deh jam sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Sebab yang kedua adalah kita berharap kepada selain Allah. Teman-teman, ketika kita meletakkan harapan kepada selain Allah, sesungguhnya kekecewaan, kesedihan hanya menunggu waktu. Karena ketika kita melakukan sesuatu atau melakukan apapun bukan untuk Allah dan bukan karena Allah, maka kita akan berharap balasan dari manusia. Ketika kita berbuat kebaikan untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan teman, bisa jadi kita akan kecewa karena belum tentu. Ketika kita berbuat baik kepada teman, bisa jadi dia adalah orang yang paling jahat pada kita. Misalnya, kita menolong seseorang. Kita merasa bahwa kalau saya menolong, maka suatu hari jika saya butuh, dia pun akan menolong. Faktanya, ketika kita dalam kesusahan, ternyata jangankan dia menolong kita, dia malah seolah-olah tertawa di atas kejatuhan atau kesedihan kita. Kecewa nggak? Kecewa. Sedih nggak? Pasti sedih. Rasa itu semua disebabkan karena kita berharap bukan kepada Allah. Jadi teman-teman, yuk lakukan apapun kepada siapapun hanya berharap balasan dari Allah.
Sehingga kalau mereka tidak membalas kebaikan kita, mereka tidak membalas perhatian kita, kita tidak akan kecewa. Karena kita hanya berharap balasan dari Allah semata. Sebab yang ketiga adalah kita banyak mengeluh dan meratapi nasib. Ngaku deh, kita kan paling seneng ya, paling hobi mengeluh. Wah, hujan, mau pergi hujan. Wah, panas banget nih, khawatir wajah habis treatment nanti kena matahari, padahal sudah pakai sunscreen. Banyak mengeluh ini, mengeluh itu, sampai akhirnya hari-hari kita penuh dengan berkeluh kesah. Oleh karena itu, semakin sering dan banyak kita mengeluh, maka kita akan menjadi orang yang mudah meratapi nasib. Padahal setiap kejadian adalah ketetapan Allah. Apapun yang menimpa kita itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Sebab yang keempat adalah kita sulit bersyukur. Kita sangat sedikit bersyukur. Bahkan untuk hal-hal yang sederhana saja kita sulit untuk bersyukur. Mungkin lupa ya teman-teman. Coba tanyakan pada diri kita, pernah nggak kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, karena sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat kita mata yang bisa melihat. Pernah nggak kita bersyukur atas karunia mata yang bisa melihat? Mungkin nggak kepikiran ya teman-teman ya, tapi ketika kita mengalami iritasi di mata, baru deh kita merasakan betapa nikmatnya mata dalam keadaan sehat. Begitupun telinga. Mungkin sampai usia ini kita belum pernah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas telinga sehingga kita bisa mendengar. Akan tetapi ketika kita ada masalah dengan telinga, barulah kita menangis dan meminta Allah memberi kesembuhan. Baru terasa ya teman-teman, kita akan baru merasakan nikmat telinga ketika kita mengalami gangguan pendengaran. Bisa jadi itu menjadi sebab kita merasa tidak berguna, bersedih, dan ingin menyerah. Sebab yang kelima adalah kurang bersabar. Sabar memang susah ya teman-teman. Ada yang bilang sabar itu gampang diucapkan, tapi susah diimplementasikan dalam keseharian. Terlebih ketika kita menjalani kehidupan ini, ada peristiwa baik, ada peristiwa yang tidak baik. Ada teman yang baik, ada juga teman yang jahat. Nah, ketika kita bertemu dengan teman yang jahat, susah nggak sabar teman-teman? Susah. Ya Allah, kenapa ya? Orang ini kok jahat banget sama saya? Dan tidak jarang kita juga berkata pada diri kita sendiri, atau berkata kepada orang yang menyakiti kita. Hei teman, hei kamu, ingat loh, sabarku ada batasnya. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Teman-teman, ketika kita membatasi sabar kita, itu berarti kita menyiapkan diri kita untuk sakit hati. Cepat atau lambat, semakin kita sulit untuk bersabar, semakin kita menyempitkan hati kita untuk bersabar, bisa jadi itu akan menjadi sebab kita merasa tidak berguna, bersedih, dan ingin menyerah. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita merasa tidak berguna, bersedih, dan ingin menyerah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama,
bertakwalah kepada Allah. Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar bagi setiap permasalahannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Teman-teman, jadi betapa pentingnya bertakwa kepada Allah sebagai pondasi, kekuatan, dan kemudahan serta keberkahan dalam hidup kita. Orang-orang yang bertakwa itu senantiasa menjalankan perintah Allah dengan sekuat tenaga dan menjauhi larangannya. Sekarang coba bertanya pada diri sendiri dan jawablah dengan jujur. Apakah kita sudah bertakwa kepada Allah? Apakah kita sudah berusaha semampu dan sekuat kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Kalau jawabannya iya, alhamdulillah. Kalau jawabannya belum, semoga Allah mampukan. Yang kedua, belajarlah untuk ikhlas. Teman-teman, orang yang ikhlas itu tidak menuntut balas. Sekalipun kebaikannya dibalas dengan kejahatan, orang yang ikhlas akan tetap tenang, akan tetap bersyukur kepada Allah atas setiap kejadian dalam hidupnya. Walaupun kejadian itu sangat pahit, walaupun kenyataan itu menyakitkan hatinya. Jadi, yuk teman-teman, belajar ikhlas. Dengan keikhlasan itu, maka sepahit apapun kenyataan, insya Allah kita akan tetap berada pada kebaikan. Sesakit apapun hati kita, keikhlasan akan meringankan semua rasa itu. Yuk teman-teman, kita belajar ikhlas. Orang yang ikhlas tidak pernah mengatakan, "Saya ikhlas kok." Orang yang ikhlas akan selalu hidup dalam ketenangan. Orang yang ikhlas akan Allah limpahkan rahmat dan karunia sepanjang hayat. Jadi, ayo kita belajar ikhlas. Biarkan kebaikan yang telah kamu lakukan itu tidak dinotis oleh siapapun. Biarkan saja perhatian yang telah kamu lakukan kepada banyak orang, ternyata mereka tidak pernah mengucapkan kata terima kasih. Nggak apa-apa. Karena orang ikhlas itu tidak pernah menuntut balas apapun dari siapapun. Yang ketiga, kita berdoa, berusaha, berikhtiar, dan bertawakal. Doa itu adalah kekuatan, teman-teman. Jadikan doa sebagai kekuatan utama dan pertama kita. Bahkan orang yang tidak berdoa itu dianggap sombong. Nah, kita mau nggak dianggap sombong? Gak mau kan? Banyak-banyaklah berdoa. Begini teman-teman, doa itu kan kita meminta ya kepada Allah. Teman-teman, kalian tahu nggak sih, kalau kita meminta kepada Allah, Allah akan bilang, minta apa lagi? Coba bayangkan, ketika kita minta sesuatu kepada teman kita, ketika teman kita sedang makan kue, kemudian kita bilang, bagi dong kuenya. Teman kita lagi minum jus, bagi dong jusnya. Teman kita lagi makan permen coklat, kita bagi dong coklatnya. Kira-kira cepat atau lambat teman itu akan bete nggak sama kita? Bete. Setelah bete apa?
Teman kita itu bisa saja menganggap kita celamitan loh, suka minta. No, teman-teman, sebaliknya Allah itu senang kalau kita berdoa meminta apapun kebutuhan kita. Allah makin sayang sama kita kalau kita sering berdoa, mengadu semua rasa sakit, kecewa, kekesalan, dan lain sebagainya. Semakin kita banyak berdoa, semakin akan mendapatkan cinta Allah. Jadi sekarang, yuk kita banyak berdoa, kemudian kita fokus berusaha semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita kita. Kemudian kita menyempurnakan usaha itu dengan ikhtiar yang baik tentunya, dan pada akhirnya kita bertawakal kepada Allah. Karena Allah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan penuhi semua kebutuhannya. Yang keempat, banyak bersyukur dan selalu bersabar. Teman-teman, kehidupan ini adalah rangkaian peristiwa. Ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang menyakitkan. Jadi, peristiwa yang menyenangkan itu sesungguhnya itu cara Allah agar kita senantiasa bersyukur. Dan peristiwa yang menyakitkan sesungguhnya itu cara Allah agar kita belajar bersabar. Jadi, ingatlah, sepanjang apapun malam, insya Allah akan bertemu pagi. Apabila kalian saat ini sedang berada di tengah masalah yang kalian sendiri tidak tahu harus bagaimana, jangan pernah menyerah. Allah selalu ada untuk menolong kita. Kelima, perbanyak berzikir dan sedikit berpikir. Teman-teman, kadang-kadang kita tuh banyak berpikir. Nah, apabila semakin kita berpikir, malah pikiran kita makin ruwet, kita makin mumet, hati makin sedih, gelisah, kacau balau, itu artinya Allah meminta kita untuk mengurangi atau berhenti berpikir dan perbanyak berzikir. Ingatlah bahwa ketika Allah menurunkan kesulitan, maka bersama itu juga Allah siapkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi teman-teman, apabila saat ini kalian berada di tengah kesulitan yang menyesakan hati sehingga membuat kalian ingin menyerah, jangan putus asa. Yakinlah Allah akan segera menurunkan pertolongannya kepada kalian. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Kita tunggu saja. Bersabarlah dan tetap bertakwa kepada Allah. Demikianlah teman-teman, 5 langkah ketika kita merasa tidak berguna, bersedih, dan ingin menyerah. Semoga Allah mampukan kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Saya juga mohon maaf apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.